Nama Edi Santana Putra, mantan wali kota Palembang 2 periode ini sempat viral dalam waktu hitungan beberapa hari belakangan ini. Pasalnya pria yang akrab disapa ESP yang sejak beberapa tahun terakhir duduk di kursi Parlemen Senayan sebagai anggota DPR RI fraksi Gerindra ini resmi mencalonkan diri menjadi salah satu kandidat calon gubernur Sumsel tahun 2024 ini. Lebih mengejutkan lagi dirinya tak diusung dari Partai Gerindra melainkan dari Partai Banteng Merah. Beragam tanggapan atas pencalonan ini. Tak kecuali tanggapan Ketua DPD Partai Gerindra Sumsel Kartika Sandra Desi yang mengatakan, seluruh kader partai harus taat dengan keputusan Dewan Pengurus Pusat DPP Partai Gerindra. Kalau di Partai Gerindra seluruh kader harus taat pada keputusan DPP, dengan keputusan Pak Edi Santana mencalonkan diri melalui partai lain artinya sudah tidak taat dengan perintah partai, katanya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Seperti dilansir dari laman remolsumsel.com. Menanggapi hal ini, Haji Edi Santana Putra ESP angkat bicara ketika ditemui di kediamannya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Haji Edi Santana Putra, MT, calon gubernur Provinsi Sumatera Selatan. Dan insya Allah jadi gubernur beneran. Jadi saya ingin mengklarifikasi. Ada pernyataan dari Ketua DPD Gerindra Provinsi Sumatera Selatan yang menyatakan bahwa saya tidak taat aturan partai, tidak taat perintah partai. Nah, saya nyatakan yang mana? Perintah yang mana? Selama ini Ketua DPD tidak pernah memanggil saya, tidak pernah komunikasi dengan saya untuk urusan pencalonan gubernur. Apa kekurangan ketokohan saya? Harusnya wajar. Saya kader lebih senior dari yang dicalonkan sekarang. Saya 5 tahun di Gerindra. Dan saya di fraksi Gerindra patuh dan taat asas. Semua saya lakukan. Perintah fraksi saya. Di DPR RI saya. Silahkan cek absen saya. Rapat fraksi saya datang. Paripurna saya datang. Rapat komisi saya lakukan. Nah, tidak taatnya di mana? Kalau soal Ketua DPD merekomendasikan yang lain, kader yang lain yang baru 1 tahun, ya wajar. Saya kan sudah 5 tahun dan keinginan besarnya tulus untuk Sumatera Selatan, ini panggilan buat Sumatera Selatan. Rakyat meminta saya, bagian besar meminta saya untuk mencalonkan jadi gubernur. Saya lapor, saya izin dengan Sekretaris Jenderal 2 kali pada rapat fraksi terakhir. Sekjen menyatakan bahwa semua yang punya minat, kader yang punya minat mencalonkan diri jadi kepala daerah akan diberi surat tugas. Saya menghadap 2 kali. Ternyata jatuh ke yang lain. Saya tidak masalah. Saya hampir putus harapan, padahal kuat saya untuk membenahi Sumatera Selatan. Ternyata ada partai karena hikmah berkah dari keputusan MK. Cuma satu partai bisa mendukung, mengusung saya. Alhamdulillah PDI Perjuangan. Loh, apa salahnya? Salah saya di mana? Saya berjuang. Saya cinta Prabowo, Presiden yang sebentar lagi akan datang. Saya berjuang. Secara pribadi saya berjuang. Ketika ditanya Pak Sekjen waktu ke Palembang, berapa persen pro? Saya nyatakan 70% Prabowo menang Palembang. Tenang, ada saya termasuk. Semua kita berjuang. Alhamdulillah Prabowo menang 69%, hampir 70%. Sesuai dengan perkiraan saya. Jadi inilah kita tidak usah mempermasalahkan itu, silakan. Semua bisa maju. Kalau Ketua DPD mencalonkan yang lain silakan.
Tapi saya punya keinginan kuat juga. Jangan dimatikan karir politik saya. Saya merasa lebih mampu untuk mengurus Sumatera Selatan ke depan. Dengan pengalaman saya, dengan latar belakang pendidikan saya, insya Allah gitu. Kita lihat ke depan. Mari kita berkompetisi. Tidak apa-apa. Dan saya mohon izin dengan petinggi-petinggi Partai Gerindra. Mohon izin, restui saya. Kalau saya akan maju, kita buat pilkada yang dengan gembira. Tidak usah saling menyalahkan. Seperti Prabowo membuat politik pemilihan presiden pilpres gembira, kenapa tidak di daerah juga pilkada gembira, pilkada yang baik, pesta rakyat yang gembira dan tidak saling menjatuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah saya siap bertarung juga. Kita petarung politik, tidak akan mundur. Jadi biarkan rakyat yang memilih. Biarkan rakyat yang memilih. Jadi, alhamdulillah dapat yang pinter. Calon wakil gubernur Dr. Rizky Aprilia SHM. Itu anak muda yang cerdas dan cemerlang. Boleh lihat ya video-videonya di YouTube waktu dia berbicara di Komisi 4 DPR RI. Luar biasa ini pasangan, saya kira dia akan ngurus urusan ketahanan pangan, saya ngurusin infrastruktur. Saya kira inilah saatnya. Sumatera Selatan harus maju. Sumatera Selatan harus cerah, cerdas, sehat dan sejahtera. Ini era baru untuk Sumatera Selatan. Semangat baru untuk Sumatera Selatan. Harapan baru untuk Sumatera Selatan. Pemimpin baru untuk Sumatera Selatan. Terima kasih. Kita sebagai anggota DPR Ya, gimana? jadi persyaratan pilkada ini kan DPR RI harus mengundurkan diri. Nah, pada tanggal 27 saya sudah membuat surat pengunduran diri dan sudah diterima di Sekjenan atau Sekretariat DPR RI itu pada tanggal 28. Dan tinggal proses untuk menetapkan saya, pengunduran diri saya. Insya Allah sebelum penetapan. Saya juga sudah membuat surat ke fraksi, mohon izin juga untuk mundur dari anggota DPR RI. Itu saja saya kira udah saya persiapkan. Mundur dari anggota DPR RI. Surat pengunduran diri saya. Itu langsung tanda terima sih. Ada tanda terima. Dan maju lagi kan. Dari Sekretariat Jenderal DPR RI. Dari fraksi Gerindra ya? Kemudian Berarti sudah resmi ya Pak Edi ya bahwa Bapak saya resmi mundur. Ini kan dari ada anggota surat DPR. siapa yang bentar ya? Udah tanggal 27 surat ini. Karena saya tidak mau terjadi perdebatan. berarti tudingan bahwa Bapak tidak taat azas sebenarnya tidak beralasan ya Pak? Ya, tidak taat aturan yang mana? Seperti apa? Apakah saya bukan kader? Jadi, harusnya kalau mau jujur saya lah yang direkomendasi. Saya lebih lama 5 tahun kader. Saya berjuang juga. Alhamdulillah Prabowo 70% di Sumatera Selatan. Ada andil semua termasuk kami.